kemudian kita terus-terus bertaubat kepada Allah, tidak menutup kemungkinan orang tersebut bisa bersih kembali dari dosa-dosanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Al-Asran rahimakumullah. Alhamdulillah bisa diperkenankan kembali oleh Allah di channel YouTube Al-Asran ini. Semoga selalu mendatangkan video-video yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah ya, masih istiqomah di dalam pembahasan pengkajian kitab Minhaj Saniyah. Ini merupakan salah satu ilmu yang cocok untuk hati kita, untuk bebenah gitu ya, untuk hati kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala, berkata siapa al-Imam Sufyan, Imam Sufyan Ats-Tsauri ya. Alaikum, tetap bagi kalian semua biaklil halali, dengan memakan yang halal. Wa iyyakum, dan berhati-hatilah kalian, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, wa aklal harami, dari memakan yang diharamkan. Fa ini, maka sesungguhnya aku, ini yang dikatakan oleh Imam Sufyan ya, kuntu, telah ada aku, wa ana aklul halali, sedang aku ini memakan yang halal. Aqra'ul ayata, aku tuh mampu membaca kepada satu ayat, fayuftahu li, maka terbukalah nih bagiku sab'una baban, 70 pintu minal ilmi, dari ilmu. Falama akal tuh min to'ami, maka ketika aku memakan dari makanan orang lain lah gitu ya, la yatawarra'u, yang tidak berhati-hati di dalam menjaga perkara yang halalnya itu ya, maksudnya haram mungkin aja atau subhat. Sirtu, maka jadilah aku aqra'ul ayata, membaca satu ayat, wa aradiduha, dan aku itu sampai mengulang-ulang ayat tersebut. Fala yaftahuli, maka tidak terbuka bagiku babun wahidun, satu pintu untukku. Nah, segini dulu ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi diawali dengan apa yang disampaikan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau ini ulama zaman dulu sekali ya, karena ini Sufyan Ats-Tsauri itu termasuk tabi'in ya. Jadi sesudahnya sahabat itu adalah para tabi'in, seperti itu. Nah, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, harus benar-benar diperhatikan dari sesuatu yang masuk kepada mulut kita, dari sesuatu yang diharamkan, harus berhati-hati, jauhkan yang masuk ke dalam mulut kita dari sesuatu yang haram ataupun sesuatu yang subhat, karena ini sudah terjadi pada diri beliau. Kalau misalkan ini Imam Sufyan Ats-Tsauri, Masya Allah tabarakallah ya, ini kalau membaca satu ayat aja, itu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri langsung bahkan terbuka sampai 70 pintu ilmu gitu ya. Jadi ketika membaca satu ayat itu sama Imam Sufyan Ats-Tsauri itu langsung terbayang akan ilmu tajwidnya gitu ya. Itu langsung terbayang akan tarikhnya. Tarikh itu jadi apa ya, sejarah ayatnya, langsung terbayang tafsir ayatnya. Mungkin langsung terbayang akan ilmu gramatikanya, ilmu sastranya, sorof, nahwunya gitu ya. Masya Allah tabarakallah gitu. Ketika membaca satu ayat saja, kenapa bisa langsung terbuka gitu ya pintu-pintu ilmu? Ya karena Imam Ats-Tsauri itu adalah orang yang begitu sangat berikhtiyat, yang begitu sangat berhati-hati sekali, yang sangat menjaga sekali setiap apapun yang masuk ke dalam tubuhnya itu tidak ada sesuatu yang haram ataupun yang subhat.
baik secara dzati ataupun secara arodi gitu. Tetapi pada suatu ketika ini Imam Sufyan Tsauri itu memakan makanan dari orang lain, dan ternyata tidak tahu itu Imam Sufyan Tsauri kalau orang yang memberikan makanan kepada beliau itu orangnya itu la yatawarra, orangnya itu tidak apik lah, entah mungkin kasabnya haram, entah mungkin kasabnya syubhat, mungkin seperti itu. Sehingga ketika Imam Sufyan itu membaca satu ayat aja kayak bisa membaca, tetapi tertutup aja itu ilmu, tidak masuk ke dalam hati sanubarinya. Bahkan sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika sampai tadi kan dikatakan wa aradiduha, sampai aku mengulang ayat tersebut, tapi tidak terbuka ilmunya bagi beliau. Sehingga Imam Sufyan Ats-Tsauri itu berpikir, ini kenapa gitu ya, tidak seperti biasanya, ilmu ini kok sulit masuk ke dalam hatiku, bahkan kayak tertutup aja dari ilmu itu. Sehingga ketika ditafakuri, oh mungkin dari makanan yang aku makan dari siapa, oh ternyata setelah diteliti ternyata orang ini adalah usahanya itu la yatawarra, orangnya tidak apik, mungkin saja usahanya haram, mungkin saja ini usahanya syubhat. Jadi hanya sedikit makanan aja yang masuk ke dalam mulut kita, itu efeknya sebegitu, sepengaruhnya gitu ya. Jadi kalau orang yang memakan makanan yang halal, maka si hati sanubarinya itu akan menjadi nur, akan menjadikan cahaya, sehingga mudah sekali untuk menerima ilmu tersebut karena hatinya terbuka. Tetapi kalau misalkan kita yang memakan makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita, baik secara dzati ataupun arodi, justru itu akan menggelapkan hati, tidak akan menjadi nur, sehingga setiap ilmu meskipun ia sengaja mendengar, sulit aja itu si ilmu itu masuk ke dalam hati sanubarinya. Masya Allah ya. Ya mungkin kadang ilmu itu bisa aja kok ya sampai kepada kita, tetapi tidak masuk ke hati seperti itu. Bahkan ketika orang mendengarkan ilmunya tersebut gak paham sama sekali, atau seolah duduk di majelis pun seolah tidak ingin mendengarkan kajian itu. Meskipun mendengarkan, jangankan faham gitu, jangankan masuk ke dalam hati, faham juga tidak gitu. Jadi seolah tertutup aja hatinya itu ya. Nah ini yang harus sangat diperhatikan. Baik, kita lanjutkan kembali. Waqala asy-Syaikh Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala. Dilanjutkan kembali ini yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Asy-Syadzili. Man akalal halala, barang siapa yang memakan halal, lana qalbuhu, maka nanti hatinya itu akan lunak. Waraqa, dan hatinya itu nanti akan lembut. Wanara, dan hatinya itu nanti akan bercahaya. Waqala naumuhu, dan biasanya orang tersebut itu akan mensedikitkan tidurnya. Walam yujab an hadratillahi ta'ala, dan tidak terhalang hatinya itu dari hadratillahi ta'ala. Masya Allah. Jadi yang dikatakan oleh Imam Asy-Syadzili, kalau kita yang orangnya yang sangat berikhtiyat, yang sangat berhati-hati sekali, setiap perkara apapun yang masuk ke dalam mulutku itu harus yang halal, baik dzati ataupun arodi, maksudnya dari jenis makanannya yang halal atau kasabnya yang halal pula, atau misalkan yang kasabnya yang halal di dalamnya tidak dicampuri cara kinerja mendapatkan uangnya dengan sesuatu yang haram, ini Masya Allah akan lunak hatinya, akan lembut hatinya, akan bercahaya hatinya, dan hatinya itu tidak akan terhalang dari hadratillahi ta'ala. Amin ya. Karena ini berarti berbicara hati ya. Ini sangat penting sekali, ini berbicara hati.
Karena hati ini kan merupakan rajanya. Hati ini merupakan rajanya badan kita. Itu hati, rajanya badan ini. Jadi dan sifatnya hati ini ya sama seperti fisik, sama seperti badan. Si hati itu ya cuman apa ya perbedaannya? Kalau hati itu biasanya respectnya itu lebih cepat. Dan hati ini kalau misalkan si hati ini sakit, ini si hati itu biasanya sulit sembuh, biasanya gitu. Terkadang kalau penyakit di fisik itu ada yang gampang sembuh kan, gitu. Nah, sedangkan kalau hati itu biasanya cenderung agak lama gitu kalau untuk sembuhnya. Dan hati juga ya sama seperti jasad, seperti fisik itu punya luka, punya aktivitas, punya keinginan, ingin kenyamanan, sama gitu. Coba kita rasakan hati kita, pernah gak kita merasa si hati ini kok kenapa ya kok merasa sepi gitu ya, padahal banyak orang. Misalkan ketika kita sedang berkumpul nih dengan banyak orang, tetapi kenapa ya hatiku ini merasa tidak nyaman, misalkan seperti ya sama. Dan si hati itu juga sama punya keinginan. Dan ingatkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah kan ada segumpal darah ya, yang mana si segumpal darah ini, kalau si segumpal darah ini sakit, kata Rasulullah, maka akan sakitlah seluruh jasad kita. Tapi kalau misalkan si segumpal darah ini sembuh, maka akan sembuhlah seluruh jasad kita. Makanya sering bilang dokter, kalau kita sakit ya kita berobat ke dokter. Dokter tuh sering banyak yang bilang seperti ini, ibu kenapa ibu asam lambungnya naik gitu ya, atau ibu punya penyakit apa-apa, ibu jangan stres ya. Kadang suka ada dokter yang bilang seperti itu, ibu jangan stres ya, jangan depresi ya. Karena secara penelitian stres depresi itu mengakibatkan ke segala berbagai penyakit, ke segala berbagai penyakit. Nah, berarti kan ini stres depresi itu yang berhubungan dengan pola pikir dan juga pola hati kita yang harus semakin berbenah lah seperti itu. Nah, maka sakit kan kata Rasulullah seluruh jasad kita. Ya Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan segumpal darah itu? Dengan segumpal itu kata Rasulullah, itu yang dimaksudkan adalah hati. Jadi di sini kita berbicara hati. Memang kalau pengkajian ilmu tasawuf, ilmu sasaran ini memang adalah langsung merujuk ke dalam hati sanubari kita, ya. Dan hati juga sama suka sakit. Iya jelas. Mengalami sakit, cuman sakitnya berbeda seperti jasad. Bedanya apa kalau sakit hati sama sakit jasad? Kalau sakit jasad itu biasanya terasa. Kalau sakit jasad itu, sakit fisik itu biasanya terasa. Bahkan terkadang kita suka dirasa-rasa gitu ya. Kita pusing kepala gitu ya, padahal pusingnya sedikit gitu ya, tetapi serasa dirasa-rasa gitu sih. Sehingga pusingnya semakin menambah gitu. Itu kan kalau sakit fisik itu kan biasanya terasa, mau sakit gigi kah, mau sakit mata kah, sakit telinganya, sakit pinggang kan itu terasa oleh fisik badan kita. Tapi kalau sakit hati itu terkadang tidak terasa, dan terkadang dirinya itu juga tidak sadar kalau dirinya itu padahal sakit hatinya. Bahkan kalau misalkan diperiksa orang tersebut itu sudah sangat kronis sekali penyakit hatinya gitu. Terkadang orang tersebut tuh gak merasa, gak sadar kalau dirinya itu sombong, gak sadar kalau dirinya itu suka hasud sama orang lain misalkan. Ya pokoknya apa aja lah penyakit hati yang menancap di dalam hati sanubarinya. Terkadang orang itu lalai, lupa, tidak ingat sama sekali dengan penyakit hatinya. Padahal itu konsekuensinya, efeknya itu sangat besar sekali madorotnya bagi dirinya, baik di dunia kalau tidak tertaubati ya nanti akan mendapatkan efeknya itu, naudzubillahi min dzalik, di akhirat kelak ya. Semoga kita termasuk orang yang bertaubat.
Dan biasanya kalau untuk dokter fisik itu kan gak sulit kita mencari ya. Sakit gigi ada dokter gigi spesialisnya, sakit mata ada spesialis penyakit mata ya, ada spesialis penyakit telinga gitu. Tetapi kalau untuk urusan hati itu sulit mencari dokternya. Sulit mencari dokternya seperti itu ya. Makanya dokternya itu adalah siapa? Dokternya itu adalah harus sering-seringlah kita mengkaji akan kajian ilmu tasawuf ya. Salah satunya pengkajian kitab Minhus Saniyah ini kitab ini merupakan dokternya hati kita. Dan yang paling banternya gitu ya, kalau misalkan jasad kita yang mati gitu ya. Kalau jasad kita yang mati paling banter apa? Ya udah, mungkin kita tidak akan bisa bergerak lagi ya. Kita itu tidak akan bisa bergerak lagi ya, tidak bisa berubah lagi kan kalau orang yang sudah wafat, orang yang sudah meninggal seperti itu. Nah, begitu juga hati gitu. Hati manusia kalau yang sudah mati hatinya, yaitu juga sulit untuk melakukan suatu pergerakan, apalagi untuk melakukan suatu perubahan. Bahkan terkadang orang tersebut itu ketika mendapatkan solusi dari orang lain, bahkan orang tersebut itu malah membenci gitu terhadap orang yang mengasih solusi kepada orang tersebut yang hatinya itu sudah mati. Jadi kalau hati yang sudah mati itu, kalau dilihat ini orang hidup tetapi secara hakikatnya mati gitu ya. Dikatakan hidup ya mati, dikatakan mati ya hidup kalau orang seperti ini. Karena terkadang kita juga pernah gak mendapatkan atau pernah gak kita merasakan pikiran kita itu merasa kosong gitu. Ya pikiran kita itu merasa kosong gitu. Misalkan kita diajak gitu oleh keluarga kita kemana, kita sudah males gitu, tapi tetap kita harus mengikuti meskipun di tempat yang begitu keramaian, tapi pikirannya kosong aja gitu. Apalagi hatinya, entah lagi di mana itu hatinya. Terkadang kan kita juga suka mendapati ada orang yang seperti itu. Atau bisa juga misalkan takutnya tidak terbayang lah seperti ini. Misalkan seperti ini, kita kan tahu ya, ini kan sedang berbicara akan halal haram makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Misalkan ini salah satu orang itu yang suka meminjam uang riba misalkan, atau ini orang itu yang suka yang suka judi online misalkan ya, atau misalkan yang suka pinjol misalkan seperti itu. Karena udah terlalu sering ribanya, udah terlalu sering judi online-nya gitu ya. Sehingga semakin lama si dosa-dosanya itu menjadi roin. Jadi roin itu udah mengkerak gitu. Si hatinya itu sudah mengkerak karena terlalu banyak dosanya tanpa tertaubati oleh dirinya. Kali itu menggelapkan hatinya. Ya jadi yang tadi Teteh bilang, meskipun ini si orang dikasih solusi oleh si A, oleh si B, oleh si C, bahkan sampai diancam misalkan oleh istrinya, kalau kamu judol terus nanti kita tuh bangkrut misalkan. Udah habis motor satu, sekarang udah habis mobil, masa sekarang mau hilang rumah kita juga gitu. Kalau misalkan sampai hilang rumah kita gitu ya, aku lebih baik pisah sama kamu mas misalkan. Itu istrinya sampai ngancem gitu ya, misalkan ingin diceraikan gitu oleh sang suaminya. Kalau gitu terus ya, kalau yang hatinya sudah mati, meskipun dengan ancaman tersebut ya biasanya tidak akan terlalu mendengar. Meskipun ia itu berkata iya aku tidak akan mengulanginya lagi gitu, tetapi di belakangnya ya tetap saja melakukan hal seperti itu. Dan itu sangat bahaya sekali, yaitu kemungkinan karena hatinya sudah rayin, sudah berkerak lah gitu, dosanya udah terlalu banyak lah seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik.
Jangan sampai menunggu seperti itu, karena itu kemungkinan besar berarti hatinya itu sudah mati. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Begitu, naudzubillah. Tetapi jangan putus asa juga kalau misalkan orang-orang yang lagi mendengarkan kajian teteh ini sekarang ini memang ada hal yang haramnya teh yang aku jalani, atau ada hal yang syubhatnya nih teh yang aku jalani, ya tidak boleh berputus asa gitu ya. Rahmat Allah itu begitu besar. Kalau kita benar-benar bisa bertaubat kepada Allah, maka maghfirah Allah itu lebih luas daripada dosa-dosa besar yang kita lakukan. Ya udah, kita tebus dosa itu, kita bertobat kepada Allah, dan sekarang kita mulai saat ini memakan makanan yang halal. Tidak boleh lagi haram atau syubhat ya. Kita perhatikan modalnya, ada yang haram tidak. Itu di pekerjaannya suka mencuri waktu tidak, suka korupsi waktu tidak gitu. Misal itu sama juga loh, seorang pekerja yang waktunya tidak sesuai dengan perjanjian itu sama korupsi waktu. Korupsi itu bukan uang aja, apakah korupsi waktunya, korupsi tenaganya gitu. Nah, ini hal yang harus kita begitu cermati. Karena kemudian kita kembali lagi ke sesuatu yang halal. Ketika kita kembali lagi memakan yang halal, semakin dikurangi haram sampai berhenti, kita terus makan banyak yang halal, kasab yang halal. Kemudian kita terus bertaubat kepada Allah, tidak menutup kemungkinan orang tersebut bisa bersih kembali dari dosa-dosanya. Maka nanti sedikit-sedikit di dirinya itu akan datang nih ide-ide, ke otak itu akan datang ide-ide suatu untuk kemaslahatan hidupnya. Akan datang solusi, itu akan datang. Karena di dalam sebagaimana sulitnya hidup, orang itu sebetulnya tidak ada solusi, cuman dirinya sendiri yang membuat alasan ini, alasan itu, sehingga menutup solusi-solusi dalam permasalahan hidupnya. Nanti solusinya akan datang sendiri, akan serasa hidup kembali, pola pikirnya itu akan jalan lagi, dan orang tersebut akan lebih bersemangat lagi di dalam menjalani hidup penuh dengan kebaikan. Seperti itu ya. Dan karena kan kalau ini kan berbicara hati dari makanan yang ini, kalau yang sudah seperti itu nanti hatinya akan kembali waro itu tadi apa? Kembali lembut, kemudian menjadi naro, hatinya itu penuh dengan kecahayaan, sehingga ketika menerima ilmunya itu nanti akan lebih mudah. Karena begitu sangat penting sekali cahaya di dalam hidup kita. Coba kita bayangkan kalau misalkan kita jalan ke suatu tempat, mau menuju ke suatu tempat tetapi dalam keadaan gelap gitu ya. Secara logika akal kita tuh susah jalan kaki kalau misalkan di dalam keadaan gelap dibandingkan dengan keadaan terang. Di dalam keadaan terang, meskipun kita tidak tahu jalannya karena terang, sehingga kita mudah menanyakan kepada orang lain seperti itu. Tapi kalau jalannya gelap kan susah, mungkin saja terjatuh, mungkin saja sulit untuk sampai seperti itu. Dan biasanya orang yang memakan yang halal, biasanya orang tersebut akan lebih menyedikitkan tidur. Kenapa? Karena orang tersebut akan merasa sayang gitu ya. Karena ini waktu yang begitu sangat berharga bagi aku, sehingga sayang kalau aku terlalu banyak tidur, lebih baik aku semakin takarub mendekatkan diri kepada Allah. Ya bukannya tidak butuh istirahat, orang tersebut istirahat tetap seperti itu. Tetapi akan lebih mensedikitkan, membiasakan bangun malam ya karena ingin semakin takarub gitu kepada Allah. Baik, kita lanjutkan kembali ya kajiannya. Sedikit lagi. Waman akala ghairal halali. Nah, sekarang barang siapa yang memakan yang tidak halal, berarti baik haram ataupun syubhat, fasa qalbuhu, maka nanti si hatinya itu akan keras. Wa ghaladha, dan nanti akan berat untuk menerima. Wa adzlama, dan akan menggelapkan hatinya. Wa hujiba an hadratillahi ta'ala, dan akan terhalang dari hadratillahi ta'ala. Wa kasra naumuhu, dan akan banyak tidur orang tersebut.
Nah ini yang sebaliknya, kalau kita yang membiasakan naudzubillah memakan yang haram atau kasab yang haram, atau ada kasab halal tetapi percampuran yang haram atau syubhat, maka yang pertama fasa qalbuhu, maka nanti si hatinya itu akan keras. Ya maksudnya keras itu yang tadi tidak masuk gitu, pepatah-pepatah dari orang lain itu nggak masuk pada dirinya, itu nggak masuk gitu. Mau siapapun yang memberi nasihat, mau siapapun yang memberi nasihat. Dan biasanya orang-orang ini yang suka berkata seperti ini. Pernah gak kita mendengar ketika ada orang yang memberi nasihat, maka orang itu justru malah berbalik berkata seperti ini, udahlah kamu itu gak perlu repot-repot ngurusin hidup aku. Misalkan, urus aja hidup kamu sendiri, lebih baik perbaiki aja diri kamu sendiri gitu. Wong kamu juga sama banyak dosa, udah jangan merasa sok suci, jangan merasa sok benar, udah lebih baik urus hidup kamu, perbaiki aja dulu diri kamu lah, tak perlu memperdulikan aku. Kita suka sering ya mendengar kata-kata seperti itu. Jika sudah sampai mengeluarkan kata seperti itu sebetulnya sudah termasuk yang bahaya loh. Sudah yang termasuk yang bahaya. Khawatirnya orang tersebut tidak mendapatkan hidayah dari Allah, naudzubillahi min dzalik. Jadi biasanya kalau orang yang seperti ini, itu biasanya orang tersebut itu dikarenakan melihat nasihat itu kepada orangnya, bukan ilmu yang disampaikannya. Karena Teteh ingat juga nih ya di dalam tafsir Al-Qurtubi, jika orang yang sudah mempunyai prinsip yang seperti ini, maka ini si orang itu naudzubillahi min dzalik khawatir sekali di dalam kitab tafsir ini, di dalam tafsir Al-Qurtubi ini khawatir sekali jika orang yang sudah mempunyai prinsip seperti ini untuk mendapatkan peluang hidayah taufik dari Allah. Ya kalau kita bicara syariat yang seperti ini tuh gak boleh dijadikan prinsip, itu gak boleh yang seperti ini. Kita harus ingat juga kan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, unzur maqala wala tanzur maqala, kan kata Rasulullah. Jadi kita melihat siapa yang menasihati itu bahaya. Seperti itu. Jadi yang dilihat itu bukan orangnya, tetapi ilmunya atau nasihatnya, kan begitu. Pepatah Rasulullah kan kepada kita, undur maqala wala tandur maqala. Karena kalau misalkan kita melihat terhadap orangnya, ya akan susah masuk. Misalkan ada yang memberi pepatah kepada kita, orangnya lebih muda usianya daripada kita, ya kita akan dengan mudah berbicara, kamu tuh siapa sih gitu ya, kamu tuh baru anak kecil, kamu tuh baru lahir kemarin gitu ya, sudah berani-beraninya kamu memberi nasihat kepada aku yang usianya udah lebih tua daripada kamu. Ya kita akan menolak dengan seperti itu karena merasa kok memberi nasihat sama orang yang usianya lebih muda daripada aku, pengalamannya kan lebih besar aku daripada dia, wong dia masih muda. Kalau misalkan ada yang memberi nasihat kepada kita, orangnya tuh yang lebih sepuh daripada kita gitu ya, ya kita akan cari alasan yang lainnya lagi gitu. Apa? Ya kamu tuh bisa bicara memberi pepatah kepada aku gitu ya. Karena wajar kalau kamu tuh bisa melakukan ibadah-ibadah ini tuh wajar ya, karena usianya juga sudah sepuh gitu ya. Apalagi yang diharapkan gitu ya, yang sebentar lagi menunggu ke mati misalkan, usianya sudah sepuh, aku kan masih muda misalkan. Aku kan masih muda gitu ya, kayak tidak merasakan aja bagaimana mudanya dulu. itu akan ada beribu alasan gitu siapapun yang memberi nasihat kepada orang tersebut ya. Jadi akan sulit orang ini mendapatkan nasihat dari orang lain karena yang dilihat oleh orang ini itu adalah kekurangan dari orang lain. Jadi setiap orang yang memberi nasihat pada dia tuh akan selalu melihat kekurangannya gitu. Sedangkan setiap manusia itu pasti akan ada kekurangannya gitu.
pasti akan ada kekurangannya, baik kekurangan dari fisiknya, baik kekurangan dari usahanya, baik kekurangan dari akhlaknya, atau dari ilmunya, atau dari umurnya, atau dari hartanya, atau dari kasabnya, ya kan? Nggak akan ada yang sempurna, pasti akan ada yang kurang. Misalkan maaf gitu ya, yang kurang dari kasabnya karena merasa dia lebih banyak uangnya, karena yang memberi pepatah maaf misalkan tukang ojek, misalkan kamu tuh siapa, hanya sebatas tukang ojek kok, nggak ada harganya itu tukang ojek sama orang tersebut. Ya begitulah ya, itu berarti sudah level ke tingkat egois ini orang, karena udah tertutup hatinya. Nah, tertutup hatinya itu dikarenakan apa? Nah, itu tertutup hatinya itu dikarenakan orang tersebut yang yaitu yang tidak memakan perkara yang halal, sampai segitu dampaknya. Makanya pantas di dalam tafsir Al-Qurtubi orang tersebut itu nanti akan sangat sulit sekali, na'udzubillah, sangat sulit untuk mendapatkan hidayah taufik itu dari Allah. Begitu ya. Jadi kalau orang yang sudah berprinsip seperti ini orang itu yang sudah tidak yang sudah tidak objektif, tetapi orang ini sudah subjektif. Jadi karena udah saking egoisnya seperti itu. Jadi kalau orang ini itu biasanya menginginkan atau masuknya yang memberi nasihat itu adalah yang lebih segalanya itu darinya. Kalau misalkan dari segi ilmu ya pasti sulit gitu. Karena ustadz aja, kiai aja, ajengan aja itu tidak akan mempan bagi orang ini. Mungkin bagi siapa ya yang masuk, yang mungkin untuk para aulia atau para wali ya sulit lah, karena ya mau tidak ada yang tahu wali, la ya'rifu illa wali, tidak ada yang tahu siapa wali ya kecuali wali lagi kan gitu. Kalau enggak ke wali, mungkin untuk yang lebih tinggi siapa? Para nabi mungkin, orang yang bisa menasihati orang ini. Kan kita tidak akan menemukan lagi nabi, karena nabi yang terakhir itu kan Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak nabi ya siapa? Mungkin malaikat mungkin ya. Kalau malaikat ya udah nanti datang kepada orang ini bukan untuk menasihati tapi untuk mencabut nyawanya ya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan sampai ketika malaikat itu datang dan kita itu belum sempat bertaubatan nasuha kepada Allah. Na'udzubillah ya. Kecuali, tetapi ini ada pengecualian ya, kepengecualian kalau ketika ada yang menasihati kita itu bukannya kita itu tidak menerima dari nasihat orang tersebut, tetapi kita itu punya tujuan yang lain gitu ya. Misalkan kita sudah tahu nih akan pepatah dari orang tua, sebetulnya kita udah tahu mana yang benar dan mana yang salahnya, tapi orang yang memberikan pepatah kepada kita ya enggak tahu aja kalau kita itu kenapa melakukan ini, karena punya tujuan yang lain gitu. Misalnya apa ya contohnya ya, biar paham. Misalkan gini, contohnya apa ya, misalkan gini, kita itu punya teman nih, misalkan kita itu punya teman. Nah ternyata si teman kita itu mau mendapatkan mantu, dan mantunya itu tetangga kita, misalkan sangat dekat sekali dengan kita, tetangga kita lah, sehingga kita itu tahu sekali akan kehidupan keseharian tetangga kita itu. Nah, ini lagi ngobrol nih, misalkan kumpul dengan temannya 3-4 orang misalkan, sehingga teman kita itu bertanya kepada kita, aku pengen tahu bagaimana kehidupan kesehariannya calon mantu aku, kan itu tetangga kamu. Kemudian kita bilang, aduh temanku, kalau bisa tuh kamu jangan menikah dengan tetanggaku itu. Kamu tahu nggak, itu sebetulnya tetangga aku itu ya, kalau aku perhatikan setiap hari Jumat dia itu nggak suka sholat Jumatan gitu. Orang lain Jumatan, dia mah nggak sholat Jumatan gitu. Bahkan aku sering mendapati dia gitu ya mabuk-mabuk, orang kampung udah pada tahu gitu. Bahkan dia tuh suka berjudi misalkan. Kan berarti kita itu membicarakan keburukan
kepada teman kita kan. Kemudian teman yang satu lagi itu bicara pada kita, kamu tuh nggak boleh, kamu tuh nggak boleh menggibah, kamu tuh nggak boleh membicarakan keburukan orang, dosa itu. Nah, si orang itu memberitahu kepada kita, bukannya hati kita itu menolak kalau menggibah itu adalah dosa, tetapi kita punya tujuan yang lain. Tujuan lainnya apa? Adalah agar mendapatkan suatu kemaslahatan. Karena kalau aku tidak kasih tahu kepada teman aku, khawatir ini tetanggaku itu dijadikan mantu sama teman aku. Nanti kasihan dong anaknya itu mendapatkan suami macam seperti ini, yang bagaimana mau membimbing istrinya. Setiap hari aja dia itu gak suka sholat, rizkinya haram, suka mabuk, suka judi. Nah, berarti kan ini kita membicarakan keburukan orang itu karena bertujuan untuk suatu kemaslahatan. Ya, ibarat contoh seperti ini. Ya, kalau kita menolak seperti itu ya bukan berarti kita tidak menerima pepatah dari orang lain kan. Nah, itu karena ada tujuan yang lain. Ibaratlah seperti itu, ya. Dan tadi juga kan dikatakan apa? Waghalaba, dan orang yang memakan yang haram atau yang syubhat itu waghalaba, maka akan berat untuk menerima. Maksudnya berat menerima tuh gimana teh? Ya karena wataknya orang ini akan terus aja mencari alasan, Nah, ini ada satu baris lagi yang terakhir, fayut labu kullu udwin, gitu ya, minhu ayyusya. Maka oke, dilanjutkan dulu ya. Fayatafaddalallahu alaihi binaum. Maka Allah itu akan memberi anugerah, ya. Maka meminta si tubuh pada orang yang memakan yang haram ini, kalau misalkan dirinya itu banyak tidur, dirinya itu tidak melakukan maksiat. Liyurihahu, agar apa? Ya agar istirahat minal ma'asi, dari dosanya. Kama anahu yatafaddala alal ta'i'i bi aklil halali. Ya sama, orang yang makan yang halal akan banyak bangun karena taat. Itu juga dikarenakan rahmat Allah. Liyuqimahu baina yadaihi lailan wa naharon, agar bisa melakukan ibadah antara kedua tangannya baik malam ataupun wa naharon, siang. Jadi begini, ini kalau kita berbicara fadl atau rahmat Allah ya, kasih sayangnya Allah. Kalau misalkan orang yang banyak makan haram, yang syubhat, kemudian orang tersebut itu banyak tidur, itu merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah. Ya. Kenapa? Iya, karena kalau misalkan orang ini bangun itu bahaya, kata Allah. Kalau orang ini bangun tuh bahaya. Kenapa bahaya ya Allah? Ya yang tadi dibilang. Karena kalau dia bangun, dia punya energi, maka energinya itu selalu aja ingin melakukan sesuatu yang diharamkan oleh agama. Kata Allah, daripada ini si orang kasihan terlalu banyak dosa, ya udah lebih baik si orang ini ditidurkan aja. Nah itu kata ulama. Jadi kalau misalkan orang yang banyak makan haram, banyak tidur, yaitu lebih baik daripada banyak bangunnya. Karena kalau ketika bangun ya takutnya nanti tersalur ke sesuatu hal yang diharamkan, seperti itu. Jadi ini merupakan salah satu fadl bentuk Allah. Jadi kalau misalkan ada orang yang haram, yang syubhat, tetapi orang tersebut itu sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit sakit aja terus gitu ya. Itu sebetulnya rasa sakitnya itu sebetulnya fadl dari Allah. Itu merupakan kasih sayangnya dari Allah. Kenapa ya? Karena kalau si orang ini sembuh, si orang ini akan lebih leluasa karena merasa tubuhnya sehat untuk melakukan maksiat. Ya dikarenakan sakit sehingga terbatas mau melakukan maksiat-maksiat yang lainnya gitu. Jadi kalau misalkan orang yang rizkinya haram, yang rizkinya halal, diberi badannya sehat gitu ya, diberi paras yang begitu indah terlihat, kemudian dikasih
misalkan jabatan, banyak orang yang menghormatinya. Aduh ya Allah, ini khawatir, sangat khawatir sekali orang tersebut itu tidak bisa bertaubat kepada Allah. Sangat khawatir untuk mendapatkan hidayah taufik kepada Allah. Kenapa? Ya karena si energinya itu nanti akan tersalurkan tambah-tambah maksiat, tambah-tambah maksiat, dan tambah-tambah maksiat, sehingga hatinya roin, sehingga hatinya itu berkarat, sehingga orang-orang yang menasihati kepada dirinya, yang memberitahu pepatah-pepatah kepada dirinya, ya udah hatinya menolak saja. Nauzubillahi min dzalik ya. Sedangkan kalau orang yang memakan yang halal, justru kalau misalkan banyak bangun itu lebih baik, karena ketika bangunnya dari rizki yang halal biasanya akan tersalur lagi ke sesuatu amal yang baik lagi, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika orang yang memakan yang halal, kemudian ketika banyak bangunnya daripada banyak tidurnya, kemudian itu merupakan salah satu fadl dari Allah juga. Jadi kayak lebihnya lah itu dari Allah, karena ketika bangun biasanya orang ini akan lebih sibuk untuk melakukan amal-amal atau perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidupnya itu tidak terlalu banyak mubah, tidak terlalu banyak mubadir. Biasanya hidupnya itu tidak terlalu banyak sia-sia gitu, dan biasanya pola pikirnya itu terbuka gitu kalau orang yang seperti ini gitu ya. Misalkan aku apa ya, misalkan ini ibu-ibu, aku udah beres nih pekerjaan di rumah gitu ya, bosan ya di rumah. Nah kalau orang yang berpikir cerdas itu, lebih baik aku ke rumah tetangga aku aja deh gitu ya, lebih baik aku ngegosip aja deh gitu. Ujung-ujungnya kan membicarakan orang atau melakukan hal-hal yang tidak ada manfaat. Nah, orang-orang yang pola pikirnya terbuka ini biasanya tidak cenderung melakukan hal-hal yang tidak terlalu mendatangkan kemanfaatan hatinya untuk lebih dekat kepada Allah gitu. Nah itu kalau yang sudah pola pikirnya terbuka, daripada aku menggibah, menggobrol dengan tetangga yang tidak ada manfaatnya sama sekali, ya udah lebih baik aku di rumah, lebih baik aku ngaji Quran aja, atau lebih baik aku baca sholawat aja gitu ya. Disalurkan aja. Biasanya orang-orang ini melakukan aktivitas yang lebih bernilai ibadah biasanya ya. Masya Allah ya, amin, alhamdulillahirabbil alamin. Tak terasa ya, ini pengkajian kitab Minhajus Saniyah masih tetap terus berlanjut ya. Kita mengharap kepada Allah, semoga kita terus diberikan keistiqomahan oleh Allah di dalam pengkajian kitab ini, karena memang istiqomah ini merupakan salah satu tanda dari ikhlas ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ilmu yang teteh bacakan, yang ilmu sampaikan ini, jika ada salahnya mohon dibenarkan bareng-bareng ya. Maklum dah teteh manusia banyak kekurangannya dan tentu banyak salahnya juga ya. Kita mah niatnya ngaderes ngaji bareng-bareng aja. Baik, terima kasih para jamaah Al-Asran rahimakumullah, wallahu a'lam, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.